Kadang yang kita butuhkan cuma satu hal. Menjauh sejenak dari hiruk-pikuk Jakarta. Melihat laut biru, pasir putih yang lembut, dunia bawah air yang menenangkan. Membuat kita ingin berhenti sejenak dari segala kesibukan. Main stand up paddleboard, kano, diving, atau sekedar duduk bersantai menikmati momen kebersamaan. Yuk ikuti kami, Short Getaway dari Jakarta. Hari ini kita mau kemana sayang? Hari ini kita mau ke dermaga Baywalk Fluid karena speedboat kita akan berangkat jam 9 pagi. Kita mau ke salah satu pulau di Pulau Seribu. Kira-kira kemana ya? Ikutin keseruan kita di YouTube Days Travelers. Pagi yang cerah buat jalan-jalan. Kali ini kami mau meninggalkan Jakarta sejenak, meninggalkan hiruk-pikuk untuk sekedar melepas penat. Kami menuju Baywalk Fluid untuk ke dermaganya. Nah, di sini nih titik start perjalanan kami meninggalkan Jakarta. Kami akan menyeberang ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Wow, banget. Iya, di sini tuh meeting point-nya. Tepatnya kita masuk di Baywalk Fluid itu dari East Lobby. Nah, kita harus registrasi ulang. Nah, untuk harganya sendiri biasanya kita mau ke Pulau Asa nih. Pulau Asa. Jadi kalau misalnya bisa PP, harganya sendiri ada dua pilihan. Ada yang 500.000, ada yang 750.000 kalau full board. Bedanya tuh kalau 750.000 itu kayak kita bisa free ATV selama 1 jam. Bisa nginep di sana? Bisa nginep. Tapi kita mau one day trip. Kita one day trip. Di Pelabuhan Fluid ini banyak kapal-kapal yang menuju ke Kepulauan Seribu. Kami ditemenin sama Balkis, Evan, Ernest, dan juga Tera. Kita mau ke mana? Kita mau ke mana, Ernest? Asa. Banyak juga ya yang mau ke Pulau Payung. Emang kalau ini kita mau masuk ke dalam, antrinya lumayan banyak. Oh ya, anyway, buat kamu yang bawa-bawaan, maksimal bawaan itu 10 kilo, jangan lebih. Karena kalau lebih akan dikenakan charge tambahan. Oke, let's go. Panas banget ya ampun. Hey guys, kita tanya dulu. Guys, Mau Bogor Jakarta Barat kita top 5 15. Oke, ya. Lihat di nomornya aja ya kan. Ini kapal yang akan nganterin kami ke Pulau Payung. Namanya kapal Marina Srikandi. Emang buat berlima ya? kayaknya mana? Oh sama si Bek ini. Oh iya, udah. 42. Koko, Foto. Kapal ini biasa mengangkut 30-70 orang setiap keberangkatan. Di sini ada ruangan yang ber-AC, ada juga yang di luar kayak gini. Jadi bisa menikmati panorama laut utara Jakarta. Ini nanti berapa lama sih kira-kira? Kurang lebih sejam. Terus anyway, kalau buat orang yang mabuk laut, mereka nyediain ini loh, antimo. Gratis. Dan gratis. Beli? Oh, gratis. Oh. Gratis. Plus plastik kalau memang ternyata tiba-tiba muntah. Ya karena mereka juga tidak mau kapalnya kotor. Nah, Bener sih.
dan double apple juice. Oke, kita udah nyampe di Pulau Asa. Di sini kalau misalnya mau naruh barang atau kita mau naruh sesuatu, kita harus pesen dulu tablenya, dan kebetulan kita udah booking long table di kafenya. Kita langsung ke sana aja yuk, taruh-taruh barang dulu. Baru kita nikmatin activity di Pulau Asa. Nah, ini dia Pulau Payung. Di pulau ini ada Asa Beach Club and Resort yang mengelola tempat ini. Pulaunya nggak gede sih, tapi banyak aktivitas yang bisa kita coba di sini. Ada aktivitas yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, ini adalah aktivitas yang bisa kita lakukan tanpa biaya tambahan lagi. Kita bisa main bola di lapangan sepak bola mini, main bola voli, main kano, dan stand up paddleboard. Aku mau cobain stand up paddleboard kayaknya jarang yang main paddleboard di sini. Aku belum pernah cobain sih, jadi nggak tahu bisa atau enggak ya. Kita hanya dikasih waktu 15 menit buat main SUP atau kano, karena fasilitas di sini banyak yang mau pakai. Anyway, jadi kalau misalnya kamu mau liburan di Asa, dengan bayar 500.000 itu kamu bisa mainin sharing facilities-nya secara gratis, mulai dari kano, paddleboard, mini volley, dan juga futsal. Tapi kalau misalnya kamu mau main jet ski, banana boat, water sport yang lain, itu kamu mesti bayar. Yuk ikutin, aku mau main paddleboard dulu. Stand up paddleboard ini biasa disebut SUP, salah satu olahraga air yang menggabungkan surfing dan kayak. Di sini para pemain SUP harus berdiri di atas papan ini untuk berjalan berkeliling di permukaan air. Aku akhirnya duduk aja deh, soalnya susah banget buat berdiri. Tapi aku penasaran banget nih, pengen coba jalan sambil berdiri. Kira-kira bisa nggak ya? Ternyata susah juga. Aku pikir stand up paddleboard itu gampang, ternyata buat berdirinya aja susah banget, butuh keseimbangan. Tapi akhirnya aku bisa. Lihat ya. Wow, ternyata seru ya. Jadi ketagihan. Ternyata dari tadi aku dayungnya kurang dalam, makanya dia nggak gerak-gerak. Papan SUP umumnya lebih besar dan lebih panjang dari papan selancar, biasanya untuk memberikan stabilitas. Mendayung, ya berat sekali. Papan SUP ada papan yang keras atau hardboard dan tiup atau inflatable yang lebih praktis dibawa. Panjang dayungnya disesuaikan dengan tinggi badan penggunanya. Habis SUP, kami mau coba main kano. Tadi lupa pakai life jacket, untung nggak kenapa-napa. Kita harus pakai life jacket. Demi keselamatan, karena keselamatan nomor 1. Di sini orang-orang lebih minat main kano karena lebih gampang pakainya. Bisa duduk kayak gini, nggak kayak SUP yang harus menjaga keseimbangan sambil berdiri. Kami berdua keliling di perairan Pulau Payung. Di sini kita nggak akan kena ombak laut, karena memang sudah ada pembatas antara laut lepas dan tempat main kano. Jadi aman buat pemula kayak kami. Tapi buat kamu yang ingin menguji adrenalin lebih, bisa nyobain aktivitas berbayar seperti jet ski, ATV, dan juga banana boat. Untuk banana boat kayak gini, kamu harus bayar lagi sekitar Rp60.000 per orangnya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan bareng temen, bisa juga cobain Aqua Warrior-nya. Biayanya Rp200.000 per orang, kamu bisa keluar masuk sepuasnya. Di sini juga ada dive center buat kamu yang pengen diving atau snorkeling di sekitar sini. Biayanya untuk snorkeling mulai dari Rp250.000. Kalau mau diving, mulai dari Rp900.000 per orang. Di Kepulauan Seribu ada beberapa spot yang bisa kita jelajahi dunia bawah airnya. Karena nggak semua terumbu karang di sini bagus.
Namun masih ada beberapa lokasi yang kayak gini nih. Bagus kan? Kalau beruntung, kita juga bisa nemu ikan badut yang bermain-main di karang. Kalian nggak boleh ya kasih makan ikan-ikan ini, karena nanti akan merubah habitnya. Mereka jadi ketergantungan sama manusia buat cari makan. Tapi banyak juga area yang rusak kayak gini. Banyak karang memutih karena nggak kuat bertahan akibat suhu air laut yang naik yang disebabkan oleh perubahan iklim. Akibatnya, nelayan di sekitar Kepulauan Seribu jadi sulit mencari ikan. Mereka harus melaut lebih jauh, karena ikan di sekitar sini sudah tidak sebanyak dulu. Tugas kita, ikut menjaga alam tetap lestari. Jangan merubah bentang alam hanya untuk kepentingan sendiri, tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup makhluk lain. Udah beres beraktivitas, kita bisa makan di kafe. Di sini ada beberapa menu western dan juga menu Nusantara. Di resto ini, kita bisa melihat laut dan orang-orang yang mencoba fasilitas di sini. Sekian short getaway kami ke Pulau Payung kali ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye-bye!